Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Van Dijk. Lahir di kota Nijmegen, Belanda, pada tanggal 7 Mei 1943. Beliau merupakan seorang profesor pada salah satu universitas di Amsterdam dan juga merupakan seorang sarjana di bidang linguistik atau kebahasaan, analisis wacana, dan analisis wacana kritis atau yang dikenal dengan critical discourse analysis. Van Dijk mengajar secara luas di banyak negara khususnya di Amerika Latin dan menyandang 3 gelar doktor kehormatan. Bersama Adriana Bolivar, ia mendirikan Association Latinoamericana de Estudios del Discurso pada tahun 1995. Van Dijk menjabat sebagai profesor studi wacana di Universitas Amsterdam hingga tahun 2004 dan di Universitas Pompeu Fabra Barcelona hingga tahun 2014. Sejak tahun 2017, beliau adalah direktur pendiri Pusat Studi Wacana di Barcelona. Sebelumnya bekerja pada puisi generatif, tata bahasa teks, dan fisiologi pemrosesan teks. Karyanya sejak tahun 1980 mengambil perspektif yang lebih kritis dan membahas rasisme diskursif, berita di media, ideologi, pengetahuan, dan konteks. Ia adalah penulis banyak artikel dan beberapa buku di sebagian besar bidang ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara kami. Di sini saya Haibaul Famana dengan NIM 212104010055. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendekatan sosiokognitif yang digunakan oleh Van Dijk. Nah, jadi Van Dijk ini menggunakan teori pendekatan analisis wacana, yaitu yang disebut dengan pendekatan kognitif sosial, di mana pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang bukan hanya berdasarkan pada analisis teks saja, kan tapi juga dilihat bagaimana teks tersebut dapat diterapkan sehingga mendapatkan suatu pengetahuan dari teks yang sudah diterapkan tersebut. Adapun Van Dijk ini menggabungkan dimensi menjadi 3, membagi dimensi wacana itu menjadi 3. Yang pertama ada dimensi teks, yang kedua dimensi kognisi sosial, dan yang ketiga dimensi konteks sosial. Dimensi teks di sini yaitu menganalisis struktur teks dan strategi wacana yang digunakan untuk memperjelas tema yang akan dibuat. Jadi Van Dijk ini menyatakan bahwa suatu teks itu terdiri dari 3, yaitu struktur makro, superstruktur, dan juga struktur mikro. Ketiganya ini dibentuk dan disusun menjadi beberapa elemen yang saling berhubungan. Nah, dan elemen tersebut dapat membantu dalam memaknai atau mengamati terbentuknya suatu teks, sehingga tidak hanya mengerti isi dari suatu teks, tapi juga mengetahui elemen-elemen yang dibentuk. Nah, di sini penjelasan dari ketiga struktur, yaitu yang pertama ada struktur makro, di mana struktur ini merupakan makna umum atau makna global dari suatu wacana. Nah, makna umum tersebut ditemukan pada bagian tematik dengan melihat tema atau topik yang menjadi acuan dalam suatu wacana. Yang kedua ada superstruktur, merupakan bagian dari struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks dan menyusun bagian-bagian teks ke dalam suatu wacana. Nah, yang terakhir ada struktur mikro, di mana makna lokal yang dapat diamati pada bagian-bagian kecil dalam teks wacana. Nah, bagian ini biasanya berupa kata, kalimat, preposisi, anak kalimat, parafrase, dan juga menggunakan 4 elemen, yaitu semantik, sintaksis, stilistik, dan juga retorik. Untuk penjelasan yang kedua tadi mengenai dimensi,
di sini ada dimensi kognisi sosial, di mana dimensi ini menjelaskan tentang cara menganalisis proses dalam memperoleh suatu teks wacana yang melibatkan kondisi kognisi individu dari orang lain. Nah, yang ketiga ada dimensi konteks sosial, yaitu menganalisis kerangka wacana yang berkembang di khalayak ramai dari suatu berita yang berkembang di masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya teori analisis wacana oleh Van Dijk ini cukup beragam, yaitu salah satunya adalah wacana dan modelnya yang digunakan sebagai teori dasar dalam penelitian. Nah, teori yang digunakan merupakan teori analisis wacana yang tidak hanya fokus pada struktur kebahasaannya saja, tapi juga menelaah makna di balik suatu wacana dan menelaahnya pun dengan cara yang strategis, jelas. Nah, alasannya beliau kenapa menelaah suatu wacana itu karena teks merupakan hasil dari suatu praktik dan perlu diteliti bagaimana suatu teks itu bisa dibuat sehingga memperoleh suatu pengetahuan dari teks yang telah dibuat tersebut menjadi satu kesatuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, contoh penerapan teori sosiokognitif oleh Van Dijk. Kami mengambil contoh penerapan terhadap buku motivasi yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dalam buku ini sebelumnya telah dianalisis pada jurnal yang menjadi salah satu rujukan pada makalah kami. Dalam menerapkan teori sosiokognitif, terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pengetahuan. Di sini pengetahuan membahas tentang keyakinan yang benar yang berasal dari suatu kelompok atau budaya. Untuk mewujudkan analisis pengetahuan ini, Van Dijk membaginya menjadi 3 metode. Yang pertama, eksplisit pengetahuan, kemudian implisit pengetahuan, dan yang terakhir, pengetahuan kontekstual. Nah, salah satu contoh teks wacana dalam buku motivasi tersebut terdapat pada halaman 111 paragraf ketiga, yang berbunyi, semua peningkatan dan pertumbuhan pribadi muncul berkat adanya sebuah kesadaran sederhana. Kesadaran sederhana itu bahwasanya kita secara pribadi bertanggung jawab atas segala hal dalam hidup kita, tak peduli seperti apa kondisi di luar diri kita. Nah, pada kalimat terakhir yang saya baca, di situ terdapat penjelasan tentang pengetahuan yang dapat dilihat dari kata adalah dan bahwasanya. Dalam teks wacana tersebut memberikan penjelasan bahwa kesadaran adalah tanggung jawab kita untuk diri kita sendiri. Dan teks wacana sebelumnya, Mark Manson memperkenalkan ceritanya William James yang di hidupnya tergantung pada keluarganya. Untuk menerapkan teori sosiokognitif, Van Dijk menggunakan metode pengetahuan dengan melihat pada cerita dari individu sebelumnya. Nah, dalam buku yang kami analisis, Mark Manson itu mengambil ceritanya William James, yang mana William James itu hidup di bawah harta kekayaan orang tuanya. William James dipaksa kedua orang tuanya untuk kuliah kesehatan Universitas Kedokteran atas bantuan ayahnya. Namun William James tidak menyukai hal itu dan dia keluar dari universitas tersebut hingga mencari hal yang diminatinya. William James bertekad untuk melakukan eksperimen sesuai dengan hobinya. Dia bertekad untuk melakukannya dan bertanggung jawab penuh atas hal yang diminatinya tersebut. Sehingga hal itu menjadikan James menjadi seorang cendekiawan dan filsuf yang kemudian sangat mempengaruhi generasinya. Nah, dari cerita itu, Mark Manson menangkap sebuah pengetahuan bahwasanya kesadaran adalah kita secara pribadi bertanggung jawab atas hal yang kita lakukan, tidak peduli seperti apa kondisi di luar. Selanjutnya,
melalui opini dan sikap. Terdapat dalam teks yaitu, dunia secara konstan mencecar Anda bahwa jalan menuju kehidupan yang lebih baik adalah lebih dan lebih banyak. Pada teks tersebut, terdapat kata Anda yang menunjukkan bahwa penulis mengutarakan pendapatnya atau pendapat pribadinya langsung. Penulis memberikan penilaian terhadap apa yang sedang terjadi. Hal tersebut ditunjukkan oleh teks wacana berikut ini. Anda secara konstan dibombardir dengan pesan untuk memedulikan apa saja, kapan saja. Berpikir untuk membeli TV baru, ornamen baru. Mengapa? Dugaan saya, membeli lebih banyak barang adalah hal baik. Nah, dalam teks tersebut, kata dengan saya